Shalom, hari ini kita kembali berjumpa dalam program renungan Suara dari Jurang yang Dalam. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam terang tema tak terpisahkan dari kasih Allah yang terbaca dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 56b hingga pasal 24 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan roh-Mu, agar kebenaran firman yang diperdengarkan kepada kami dapat kami pahami. Di dalam nama Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dua ayat dari bagian bacaan, yaitu pada ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ke-6a. Demikian bunyinya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, semua kita manusia, baik anak kecil maupun orang-orang dewasa, pasti pernah merasakan dan mengalami yang namanya ketakutan, kepanikan, kecemasan, kebingungan, dan lain-lain. Manusia takut ketika dia ada di kegelapan. Manusia juga takut ketika dia sendirian. Manusia juga takut kehilangan pacar, kehilangan orang tua, suami, istri, anak-anak, sahabat, dan juga manusia takut ketika dia kehilangan harta benda. Manusia akan merasa cemas, bingung, panik, takut secara bersamaan ketika dia kehilangan barang berharga, ketika dia kehilangan hewan piaraan, dan juga ketika dia kehilangan orang-orang yang dia kasihi karena pergi berhari-hari dan tak kunjung pulang, bahkan juga tak ada kabar berita. Hal yang serupa juga dialami oleh Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, juga perempuan-perempuan yang lain ketika mereka pergi ke kubur Yesus. Apa yang mereka alami di sana? Lukas dalam bagian bacaan ini mengisahkan bahwa ketika mereka selesai merayakan hari Sabat, maka pada pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, para perempuan pergi ke kubur Yesus untuk merempahi Yesus sebagai tanda kasih mereka. Ketika mereka sampai di kubur Yesus, mereka mendapati bahwa batu kubur itu sudah terguling. Yang ada hanya kain kapan, karena mayat Yesus juga tidak ditemukan dalam kubur itu. Keadaan ini membuat mereka bingung, cemas, panik, takut, dan mereka merasakan kehilangan karena mengira bahwa mayat Yesus telah dicuri orang. Dalam keadaan ini muncullah dua orang malaikat memecah kebingungan mereka dengan berkata
pada ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Dengan perkataan ini mereka diingatkan kembali tentang perkataan Yesus bahwa anak manusia akan menderita dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Mendengar perkataan dari para malaikat, maka perempuan-perempuan pulang dengan membawa berita sukacita kepada para murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit. Ia telah menang, Ia telah mengalahkan maut. Perkataan Yesus sungguh benar. Ia tidak berdusta. Ia memang hidup karena Dia tidak pantas berada di tengah suasana kematian. Hari ini semua orang percaya di dunia bersuka cita karena merayakan peristiwa Paskah. Paskah adalah berita kemenangan karena Yesus telah bangkit. Ia telah menang. Ia mengalahkan maut, karena maut tidak berkuasa atas kehidupannya. Paskah adalah peristiwa yang paling menentukan kehidupan manusia, karena Yesus bangkit untuk menyelamatkan manusia. Kebangkitan Yesus diperkuat oleh dua bukti penting, yaitu kubur Yesus yang kosong dan penampakannya setelah Ia bangkit. Ketika kita merayakan Paskah, kita diingatkan bahwa kehidupan manusia tidak terpisahkan dari kasih Allah. Allah sangat mengasihi manusia, dan karena kasih-Nya yang begitu besar terhadap manusia, Ia memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk menebus dan menyelamatkan kehidupan manusia. Saat ini kita semua masih merayakan Paskah dengan suasana yang dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, kepanikan, dan kebingungan akan hari-hari kehidupan kita yang masih dihantui oleh bencana alam, yang masih dihantui oleh berbagai penderitaan akibat pandemi COVID-19. Bencana alam tentunya membuat kita trauma. COVID-19 juga membuat kita harus bersedih karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan manusia juga ada dalam penderitaan yang sangat berkepanjangan. Tapi saat ini kita semua diingatkan bahwa sekalipun kita ada dalam keadaan penderitaan, kita ada dalam kesusahan, kita harus kehilangan orang-orang yang dikasihi. Bahkan ketika kita ada dalam kondisi terpuruk apapun, kita sadar bahwa kita semua tidak akan pernah terpisahkan dari kasih Allah. Selamat merayakan Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Shalom.